Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kepada Bapak Panji Purnomo selaku dosen Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman dari Prodi Akuntansi maupun Manajemen yang saya sayangi. Perkenankan, saya di sini akan mempresentasikan materi Pendidikan Kewarganegaraan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Agustin Albarani dari Program Studi Akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat lebih kepada sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengenai dinamika susunan, keanggotaan, dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Langsung saja kepada materinya. Ketentuan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 pasal. Kedua pasal tersebut adalah pasal 2 dengan 3 ayat dan pasal 3 tanpa ayat. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, perlu diketahui Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tertinggi di negara Indonesia. Nah, setelah amandemen Undang-Undang 1945, ada beberapa perubahan. Kita lihat terlebih dahulu pada pasal 2 yang berbunyi ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Ayat 3, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Kemudian untuk pasal 3 berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Untuk penjelasan mengenai ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, itu ada perubahan. Pada pasal 2 ayat 1, untuk pasal 2 ayat 2 dan 3 itu tidak mengalami perubahan. Kemudian yang mengalami perubahan adalah pasal 3 yang tadinya tanpa ayat menjadi 3 ayat. Berikut uraiannya. Pasal 2 yang berbunyi ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Ayat 3, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan melalui suara terbanyak. Kemudian pasal 3 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Untuk ayat 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Jadi sudah jelas ya perbedaannya apa saja setelah sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ketentuan baru ini, maka terjadilah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita. Perubahan apa? Yang sebelumnya negara kita itu menganut sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi. MPR menjadi
sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balance, saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Kemudian, dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, secara langsung timbul kewenangan baru bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat, yakni melantik presiden dan wakil presiden. Itu terdapat pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini harus dihubungkan dengan ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat lainnya diatur pula dalam pasal 8 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengatur tentang pengisian lowongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersama-sama atau bila mana wakil presiden berhalangan tetap. Berikut ini disajikan bagan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bisa sambil dilihat bagan yang telah saya siapkan di file PDF. Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat itu ada beberapa. Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar seperti pada pasal 3 ayat 1 dan pasal 37. Bisa dilihat di buku Undang-Undang Dasar jika ada yang punya, silakan. Kemudian melantik presiden dan atau wakil presiden pasal 3 ayat 2. Untuk poin ketiga, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Itu pasal 3 ayat 3. Poin keempat, memilih wakil presiden dan 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Itu pasal 8 ayat 2. Poin kelima, memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, diberhentikan, dan tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, itu terdapat pada pasal 8 ayat 3. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan dari materi bab 6 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bila teman-teman ada yang kurang paham atau penjelasannya terlalu cepat, bisa ditanyakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih kepada Bapak Panji Purnomo yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi pendidikan kewarganegaraan bab 6 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.